Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan kuliah fisika dan ilmu tauhid. Ada sekitar 12 orang yang hadir. Tadi ada yang izin, Bowo. Oke, nggak apa-apa. Terakhir kita sampai di mana? Lahir UTS, Pak. UTS ya? Sebelum Iya, UTS. Pak. Sebelum UTS ya? Nggak, lupa, Pak. Ya nih, sampai di mana kita terakhir? Dulu. Sampai di mana? Bab 2. Bab 2 apa bab 3? Sama Pak, metodologi sains Islam kalau tidak salah. Bab 4. Bab 4 ya? Ya, metodologi sains Islam. Oh ya, sekarang tinggal bab 5, 6, 7 gitu ya. Jadi bagian bab kelima itu tentang fisika. Nah, ini sedikit saja ya. 5 menit selesai. Ya enggak, Wanti? Wanti di mana, Wanti? Di Pali Pak, masih di lebaran. Pali. Oh, masih lebaran. Banyak apa kue itu? Enggak habis-habis kan itu. Banyak Pak. Alvin di mana, Vin? Di Palembang nih lah, Pak. Oh, enggak mudik? Tidak, Pak. Oke, kita lanjutkan ke bab 5, fisika dan ilmu tauhid. Nah, kemarin yang sebelumnya itu apa? Semacam pembuka atau kata pengantar di bagian tauhidnya. Artinya untuk pemahaman yang lebih, maka ya harus mencari lagi ya. Mencari lagi esensi yang terdapat pada yang sudah disampaikan yang kemarin. Jalan yang biasanya jalan yang paling enak itu adalah melalui pemahaman sifat 20, wujud, idam, bako, dan seterusnya. Itu yang pertama, itu jalannya. Tapi ada syaratnya. Apa ya? Kalau ingin belajarnya, syaratnya adalah harus membuka hati terlebih dahulu supaya bisa menerima. Kalau belajarnya, banyak yang ingin belajar ilmu tauhid, tapi dia tidak bisa menerima, dia tidak mau menerima. Nah, itu sama saja, enggak akan bisa, enggak akan paham tentang ketauhidan itu. Jadi kuncinya harus menerima. Analoginya kalau kita mau menuangkan air ke dalam gelas, maka gelasnya itu harus kosong dulu. Nah, kalau gelasnya sudah berisi, kalau kita isi lagi, tidak akan terisi, yang ada airnya malah tumpah. Nah, itu filosofinya. Artinya pembelajaran secara umum juga seperti itu. Kalau kita sudah merasa lebih bisa dari yang mengajarkan, maka sulit untuk menerima pengetahuan tersebut, ilmu itu, apalagi tentang
kesadaran tentang ilahiyah, tentang nilai-nilai Tuhan, tentang ilmu tauhid. Nah, itu. Ya. Kalau kita masih memegang ego kita, maka sulit untuk menerima itu. Apalagi lebih dihalangi dengan akal. Nggak mungkin. Nah, ya. Itu intinya dalam belajar tauhid, hilangkan dulu keegoan kita. Nah, baru kita bisa menerima tentang pemahaman itu. Itu ya. Itu intinya belajar secara umum, khususnya di ilmu tauhid juga sama seperti itu. Baru nanti gunung keakuan itu akan hancur, dan ketika gunung keakuannya hancur, nah, baru masuk semua ilmunya itu. Nah, tapi kalau gunung keakuannya masih ada, nah itu tidak bisa, sulit untuk menerima, ya. Karena akalnya masih belum tunduk. Nah, itu, ya. Nah, itu yang sudah kita bahas sebelum UTS. Selanjutnya ke bagian fisikanya. Kalau yang ada bukunya silakan dicek. Kalau enggak, ini Bapak share screen-nya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini fisikanya. Jadi buku itu hampir separuh isinya adalah tentang tauhid semua. Ya. Nah, di sini di awal-awal, ilmu fisika itu merupakan bagian ilmu eksakta. Siapa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pak, ngapu lahir dari fisikawan barat yang notabene yang identitasnya secara lahiriah kita tahu mereka kebanyakan adalah non-muslim misalnya. Itu nanti ya. Sementara kita pahami saja, kita yakini bahwa dia merupakan bagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Nah, ini fungsinya sebenarnya sebagai hidayah untuk umat manusia. Ya. Hidayah yang bagaimana? Untuk mengungkap dan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya sejatinya. Ya. Adapun hasil-hasil yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ilmu fisika dalam kelistrikan, itu perkembangannya cukup pesat, kemudian nanoteknologi dan sebagainya, itu hanya hasil sampingan saja sebenarnya. Hasil sampingan ya sebagai bagian keindahan dari ilmu fisika itu saja. Yang aslinya itu bahwa melalui fisika pun kita bisa, ya, harusnya kita bisa bersaksi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mulai dari aspek mikrokosmos sampai pada makrokosmos. Mikrokosmos itu kita sendiri, dan makrokosmos itu adalah alam semesta yang luas, ya. Nah, itu. Jadi sejatinya ilmu fisika adalah itu, bukan cuman ada balok didorong terus dihitung usahanya, ya itu juga ilmu fisika. Tapi itu bagian kulitnya saja. Jauh lebih dalam, apa yang sesungguhnya terjadi dalam fenomena fisika itu, mestinya harus sampai ke sana. Makanya ilmu fisika semestinya, ya, bahkan ilmu-ilmu yang lain semestinya itu membawa kesadaran kita akan
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Matematika, kemudian ekonomi, filsafat, semuanya harusnya itu menuju kepada penyaksian tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, maka nyangkut ilmunya. Ya, nyangkut ilmunya. Enggak ada artinya, ya. Ya paling-paling cuman untuk main-mainan saja. Jadi tapi enggak nyangkut, enggak ketemu ilmu yang sesungguhnya. Ya. Jadi kalau kita belajar fisika, kemudian katakanlah dalam tanda petik kita belum sampai kepada penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu dipertanyakan bagaimana pembelajaran kita. Apakah selama ini kita hanya belajar di kulitnya saja atau hanya pemahaman yang tidak mendalam dan sebagainya. Ya. Jadi goal dari belajar fisika itu adalah ya tadi penyaksian tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Nah, dalam buku 4M, ilmu ketuhanan, ini karya Dr. Kiai Haji Hadirani. Nah, ini orang Kalimantan kalau tidak salah, orang Banjar. Ya. Nah, di situ ditulis bahwa Einstein pernah mengungkapkan, katanya, di balik fenomena fisik alam semesta, di balik kecepatan cahaya dan getaran massa, di balik gerak partikel-partikel, terdapat sesuatu kekuatan gaib, indah dan maha dahsyat. Ilmu fisika yang berada pada puncaknya akan sampai kepada hal-hal yang abstrak dan gaib. Nah, itu puncaknya, ya. Puncak dari ilmu fisika. Nah, ini kalau kita mau mungkin kalau orang-orang sosial yang ngomong seperti ini, mungkin ada sedikit keraguan di kita. Madai, dia ahli ilmu sosial ngomong ilmu fisika. Nah, ini ada Einstein katanya. Kata Dr. Hadirani ini, Einstein yang berkata seperti ini. Ya. Jadi puncak dari pengetahuan fisika itu akan sampai kepada hal-hal yang abstrak dan gaib. Nah, ya. Jadi yang kita lihat, kalau misalnya mempelajari cahaya, kemudian belajar lagi gerak, nah itu masih kelihatan, ya. Hal yang abstrak, misal kemudian sampai kepada atom, misalkan di fisika kuantum, misalkan, itu abstrak masih kelihatan, ya. Abstrak tapi masih kelihatan, masih bisa kita saksikan. Atomnya seperti apa, masih bisa diimajinasikan. Nah, ada hal-hal yang lebih abstrak lagi dari sana. Itu. Nah ini, jadi mestinya dari belajar fisika kita mestinya juga sampai kepada hal-hal yang abstrak dan gaib. Ya. Nah, lalu kenyataan bahwa fisika merupakan suatu ilmu yang diciptakan oleh Allah, ini bukanlah hal yang dibuat-buat. Nah, karena ingin mengaitkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai ilahiyah, terutama nilai Islam. Nah, ini juga satu alasan kenapa ada fisika dan ilmu tauhid. Itu bukan hanya untuk mengait-ngaitkan mentang-mentang kita kuliah di UIN, gitu kan. Berarti fisika, kimia, biologi harus nyambung semua dengan keagamaan. Seolah-olah dipaksa. Enggak. Dia tidak ada pemaksaan di sana. Dan karena memang kenyataannya, ya, semua keilmuan itu tidak terlepas dari nilai-nilai ilahiyah sebenarnya. Nah, itu. Jadi bukan sesuatu pemaksaan. Ya.
Oke, karena kita sudah membicarakan tauhid, maka suatu keniscayaan bahwa segala sesuatu adalah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi syaratnya kita harus bicara tauhid dulu. Makanya di awal bukunya itu kita bicara tentang tauhid dulu. Kita bicara tentang tauhid, kemarin di tauhid ada tauhid asma, ada tauhid zat, tauhid sifat, ya, dan tauhid af'al. Nah, ya, tauhid zat, segala sesuatu zat itu adalah manifestasi dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Jadi segala zat yang ada di alam semesta ini adalah manifestasi. Paham manifestasi, tahu? Bisa, Pin? Paham, Pin? Manifestasi apa, Pin? Hah? Ya, manifestasi itu seperti bagian-bagiannya itu, Pak. Bagian-bagian. Hmm. Kalau Ima Koreani, apa? Ima. Manifestasi itu apa? Musdalifah. Jangan ngilang dulu Musdalifah. Apa manifestasi itu? Apa manifestasi? Ya, Bapak pakai bahasa yang seperti itu, enggak paham kan percuma kan, makanya harus dijelaskan manifestasi apa. Apalagi pakai bahasa lama. Jadi, semua zat yang ada di alam semesta itu adalah pengejawantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pengejawantahan? Ejawantah. Jadi kalau kamu baca-baca buku yang lama, itu ada pengejawantahan, ya, manifestasi pengejawantahan. Penzahiran. Nah, penzahiran. Ya, apa? Kenyataan. Paham enggak? Jadi supaya kan begini ceritanya. Supaya zat Allah itu bisa dikenali, nah, bagaimana caranya kan itu kan? Maka zat Allah itu mengejawantah atau menjadi, katakanlah dalam tanda petik ya, menjadi zat-zat, semua zat yang ada di alam semesta ini. Oke, paham nggak? Kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya Bapak pengen tahu apa kemampuan dari fisika kuantum si Musdalifah misalnya, bagaimana caranya? Musdalifah, coba bagaimana? Bagaimana Bapak bisa tahu kemampuan fisika kuantum Musdalifah? Tes. Hah? Tes. Dites. Dikasih soal. Terus apa yang dilakukan oleh Musdalifah? Jawab soal. Jawab soal, gitu kan? Nah, yang ditulis oleh Musdalifah itu awalnya di mana? Di mana? Kertas. Sebelum dia jatuh di kertas itu, di mana awalnya? Pikiran. Hah? Pikiran. Di pikiran. Nah, kira-kira seperti itulah. Supaya tahu isi pikiran si Musdalifah itu, maka diterjemahkanlah ke dalam bentuk tulisan. Nah, jadi tulisan tadi adalah pengejawantahan dari pikiran si Musdalifah. Manifestasi dari pikiran si Musdalifah. Nah, sehingga tahu, oh Musdalifah ini nilainya D, misalkan seperti itu kan. Santai wae, nilai D tidak mampu kan. Nah, oh nilainya A misalnya, seperti itu hasilnya.
nganggut-nganggut menilai A. Nah itu ya. Jadi manifestasi seperti itu. Jadi sebelum menjelma dalam tanda petik ya, dalam tanda petik menjelma menjadi zat-zat yang ada di alam semesta, zat Allah itu masih bersifat maha gaib. Tidak ada yang bisa melihatnya. Nah, kan itu kan. Nah tadi sebelum si Musdalifah menuliskan isi pikirannya ke dalam kertas, nah, isi pikiran Musdalifah itu masih gaib. Tidak ada yang tahu gitu kan. Tidak ada yang tahu. Nah, ketika sudah dituliskan, maka baru jadi. Ada enggak pikiran Musdalifah? Ada. Bagaimana cara tahunya? Ya ditulis tadi. Nah, ya. Jadi tadi. Jadi kalau kita sudah bicara tauhid tadi, yang tauhid zat tadi, semua zat yang ada di alam semesta itu adalah manifestasi daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kemudian yang kedua ada tauhid sifat, gitu kan? Semua sifat yang ada di alam semesta itu adalah manifestasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berkasih sayang, kasihan dengan orang, itu sebenarnya adalah manifestasi daripada sifat kasih sayangnya Allah, bukan kita yang kasih sayang, bukan kita yang sayang, bukan kita yang dermawan misalnya kan. Kita sedekah terus sehari 10.000 misalkan, ya kan? Itu sebenarnya adalah manifestasi sayangnya Allah, bukan kita yang sayang. Ya. Kalau kita tidak sampai kepada kesadaran bahwa itu adalah sifat murahnya Allah, maka yang timbul tadi yang timbul yang adalah yang tadi sifat ujub, ria, sombong. Oh, aku sedekah di sana, nah banyaknya, banyak laku. Nah, padahal itu adalah bukti bahwa Allah itu maha sayang, bahwa Allah itu maha kaya. Jadi kalau ada orang yang kaya, bukan dia yang kaya, itu adalah bukti bahwa Allah maha kaya. Kalau ada orang yang pintar, itu dia tidak pintar. Itu hanya bukti bahwa Allah itu maha berilmu. Ya. Kalau ada orang yang bodoh, misalkan itu kan, ya itu juga bukti bahwa Allah nanti akan mengajarkan sehingga dia pintar, itu kan, kelihatan pintar. Bahwa Allah itu maha pengajar, yang maha mengajarkan, murabbi. Nah, Allah dikenal sebagai murabbi, yang mengajarkan, yang maha mengajarkan. Gitu. Ya, jadi bukan sesungguhnya bukan orang itu yang pintar, kemudian bukan orang itu yang dermawan, bukan orang itu yang apa? Yang pandai mengajar, yang pintar mengajar, enggak. Itu adalah manifestasi kecintaan Allah, kepandaian Allah, zat Allah, sifat Allah dan seterusnya. Nah, itu sifat-sifat itu tauhidul sifat. Kemudian tauhidul asma, nama, itu kan? Nama. Setiap yang punya nama pasti ada wujudnya, kan? Cobalah kamu pikir, kamu analisa ya. Semua yang ada di alam semesta ini. Ada namanya, pasti ada wujudnya. Buku, ada wujudnya. Namanya buku, gitu. HP, ada wujudnya. Namanya HP, gitu.
Alpin, ada wujud Alpin. Namanya ya Alpin. Allah. Nah, ada namanya kan? Mana wujudnya? Ayo. Nah, ya. Jadi setiap yang punya zat, ya, setiap yang punya nama itu pasti ada wujudnya. Tadi kalau contohnya buku, meja, semuanya ada nama, juga ada wujudnya. Nah, sekarang Allah ada namanya, wujud. Ya. Harus ada namanya, harus ada wujudnya. Mana wujudnya kan itu kan? Nah, itu. Kemudian tauhidul af'al, nah, tauhid perbuatan. Jadi ada yang zat yang nanti mewujud, jadi ya. Ada sifat yang tadi pemurah, pengasih, penyayang, yang itu adalah manifestasi sifat-sifat Allah, bukan kita yang memiliki itu, enggak. Ya, nama itu juga adalah manifestasi dari nama Allah. Ya, Suhadi itu cuman nama, bukan nama dia enggak punya nama itu. Ya, Alpin itu bukan sesungguhnya nama si Alpin yang itu, enggak, bukan. Ya. Kemudian perbuatan, tauhid perbuatan. Segala yang berbuat. Nah, ya. Jadi perbuatan yang terjadi di manusia itu adalah penzahiran, ya, manifestasi, pengejawantahan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tidak ada kekuatan dan daya upaya selain Allah. Coba maknai kalimat itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. Itu kalau sampai Al-Aliyil Azim dengan pujian juga. Jadi tidak ada daya dan upaya, kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa. Ya. Kalau selama ini kita merasa bisa, merasa kuat, merasa bisa makan, merasa bisa ngomong, itu apa? Ecak-ecaknya baik, gitu ya. Padahal aslinya kita tidak bisa. Ngomong tidak bisa, melihat tidak bisa, mendengar tidak bisa. Itu, ya. Maka dari zat, ya, kemudian sifat, kemudian nama, kemudian perbuatan, semuanya itu adalah manifestasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bahkan tulisan Allah itu pun itu hanya nama. Jadi manifestasi supaya dia bisa diketahui, itu saja. Ya. Kalau enggak, bagaimana dia mau bisa diketahui? Dia tidak akan bisa diketahui kalau dia tidak mengejawantah, menjelma dalam bahasa mudahnya. Ya. Maka di dalam biasanya dalam pembicaraan ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, dalam asana ke tasawuf misalnya. Jadi ada apa? Allah, kemudian ada yang disebut dengan Nur Muhammad.
ada yang disebut dengan Nur Muhammad. Ya. Jadi keberadaan Allah, keadaan Allah, sejatinya Allah itu memanifestasi dalam Nur Muhammad. Nah, kemudian dari Nur Muhammad baru terbentuk alam semesta. Bukan juga sebuah runtutan, ya, itu bukan sebuah runtutan dari Allah terus pecah, enggak, bukan, ya. Jadi jangan dibayangkan runtutan, oh gitu, ini awalnya Allah, terus ini enggak, bukan seperti itu. Itu hanya untuk mempermudah pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperindah bahasa, ya, bahwa semuanya kita adalah manifestasi dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya kan. Nah, apalagi kita di fisika. Di fisika yang kita pelajari itu adalah biasanya benda-benda yang terlihat, katakanlah. Kemudian hukum-hukum tentang hukum-hukum fisik yang berlaku kepada benda itu, misalnya. Nah, seperti itu. Biasanya yang kita pahami, yang kita pelajari dalam fisika itu adalah benda yang berbentuk materi, ataupun yang non materi. Non materi pun bukan berarti gaib, karena dia masih benda. Ya, contoh misalnya yang non materi, cahaya misalnya, yang gelombang, itu pun masih materi. Gelombang itu adalah materi. Goibnya si materi, ya, itu gelombang. Ya. Nah, itu pun bagian dari yang wujud tadi, yang ada tadi. Jadi makanya ilmu fisikanya itu semuanya masuk ke dalam kungkungan nilai-nilai ilahiyah tadi. Makanya fisika itu bagian daripada ilmu-ilmu ketuhanan. Makanya dia bisa sampai tadi. Harusnya yang belajar fisika harus sampai kepada ilmu ketuhanan. Harus sampai kepada nilai-nilai ketuhanan. Kalau enggak, ya belajar fisikanya cuma itu saja, cuma parameter nilai saja, A, B, C, D saja. Ya. Jadi rugi kalau kita belajar fisika enggak sampai kepada nilai-nilai tauhid. Karena tadi yang kita pelajari di fisika itu adalah materi dan hukum-hukum fisik yang berlaku pada materi tersebut. Nah, sementara materi dan hukum-hukum fisik tadi adalah manifestasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Materi, wujud, ada. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hukum-hukum yang berlaku di fisika tadi, misalnya panas, gerak, dan sebagainya, ya. Kan semuanya yang kita pelajari itu biasanya pada umumnya yang dipelajari fisika itu adalah, pertama adalah posisi, di mana menunjukkan waktu dan tempat. Kemudian gerak, itu biasanya yang dipelajari paling itu. Inti dari semua yang dipelajari fisika itu paling. Posisi, gerak, kapan dia bergerak, kan itu kan. Yang inti yang dipelajari, belajar apapun di fisika, cuman itu yang dipelajari. Nah, yang tadi, hukum-hukum fisika tadi, itu adalah manifestasi, gerak. Misalnya, gerak, gitu kan. Gerak, itu adalah manifestasi dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi rugi kalau kita belajar fisika, tidak sampai kepada nilai-nilai ilahiyah. Tidak ketemu, kasarnya, tidak ketemu yang namanya Allah tadi, nah rugi. Ya. Tuh, jadi harusnya kita belajar fisika ketemu, oh ini, nah kan itu. Ya, sama seperti sholat, itu kan.
Katanya sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mi'rajnya itu bertemunya orang-orang yang beriman. Dengan siapa? Dengan yang menciptakan, dengan Allah. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita sholat ketemu? Nah, kan itu kan. Nah, kita sholat tidak kemana-mana. Sholat di Mekah, tidak ketemu. Sholat di masjid, tidak ketemu. Sholat di rumah, tidak ketemu. Gitu. Itu ya lebih umum lagi. Jadi kalau kita belajar fisika, yang kita pelajari tadi itu adalah manifestasi dari sifat-sifat Allah. Kalau kita tidak sampai kepada nilai-nilai ilahiyah, nah, tidak ketemu kasarnya dengan Allah, nah, rugi. Nah, lebih umum lagi, kalau kita sholat terus tidak ketemu dengan Allah, ya mana lah. Katanya tadi as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nah, ada dua pemahaman di sana ya, ada dua yang bisa kita tarik bebas ya. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalau tidak ketemu, jangan-jangan kita bukan orang yang beriman kan itu kan? Ya enggak? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang yang artinya bertemunya Allah, bertemunya orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ketemu, kita sholat terus dari pagi sampai ke pagi lagi, tidak ketemu, jangan-jangan kita bukan orang yang beriman. Nah, nak marah kalau kita diomong tidak beriman. Kan itu kan. Alvin kalau tidak beriman kalau macam itu ngebok Alvin. Kan itu kan. Nah itu ya. Jadi ya secara umum seperti itu. Kalau kita sholat terus tapi tidak ketemu dengan Allah, nah mana itu kan. Jangan-jangan kita bukan orang yang beriman. Nah kalau sudah mengaku sebagai orang yang beriman harusnya ketemu. Kalau tidak ketemu, nah, ada sesuatu yang harus dipertanyakan. Nah, apa yang harus ditanyakan? Di mana? Ya, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Di mana Allah itu apa? Allah itu siapa? Allah itu kan begitu. Nah. Oke, ya. Jadi kita belajar fisika itu adalah sebenarnya kita mempelajari manifestasi daripada nilai-nilai ilahiyah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke lah kalau wujud agak kalau tauhidul zat, tauhid zat itu agak blur, agak susah memahaminya. Oke, ke tauhid af'al, perbuatan. Nah, di sana ada gerak dan sebagainya. Ya. Nah, gerak itu adalah manifestasi daripada sifat Allah sebenarnya, bukan kita yang bergerak. Nah, kemarin yang diceritakan siapa itu yang waktu UAS? Siapa? Nopi kalau tidak salah. Ya. Nah, yang dia cerita nonton film apa? Pendek, filmnya sedikit Pak, anak dia cerita anaknya atau siapanya yang disuruh memanah gitu kan. Katanya setelah dia bisa memanah, anak itu teriak kan, hore aku bisa, terus orang tuanya ngomong kalau tidak salah gitu kan. Kalau salah ceritanya nanti tanyalah dengan siapa kemarin. Tapi intinya ketika dia bilang bisa, orang tuanya ngomong, itu bukan kamu yang memanah. Tapi Allah yang memanah, kan itu kan. Wa ma ramaita iz ramaita
Walakinallaha roma, kan itu kalau tidak salah yang ada di Al-Quran. Ketika itu adalah ketika perang Badar kalau tidak salah, Nabi Muhammad memanah, terus Nabi Muhammad merasa dia yang memanah, maka turun ayat itu. Gitu kan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha roma. Kalau kamu memanah, bukanlah kamu yang memanah sebenarnya, tapi Allah lah yang memanah. Bukan kamu yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Kan bingung, madai Allah melempar gitu kan? Misalnya Alpin, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Antil. Terus Bapak ngomong, itu bukan Alpin yang melempar itu Allah. Nah, gila kan? Nah, kan gitu kan? Nah, sekarang kita bahasnya yang tadi, bagaimana gap antara penyebutan tadi. Jadi bukan Alpin yang melempar, tapi Allah. Nah, kalau yang baru datang masuk ke sini, oh Alpin Allah itu kan, nah mati kita gebuk uang. Ya. Maksudnya adalah ketika Alpin melempar itu adalah manifestasi daripada perbuatan af'al. Af'al Allah. Kenapa? Karena kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ya. La tataharraku zarratun illa biiznillah katanya. Itu al-hadis atau apa? Jadi tidak akan bergerak satu zahra pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, di sana kita belajar gerak semua kan? Belajar gerak. Nah, yang dipelajari di gerak tadi, ya itu umumnya kita yang membahas fisika, yang membahas gitu kan. Yang dipelajari di fisika itu adalah benda, ya, yang itu adalah manifestasi daripada wujud Allah. Jangan pula kaget ketemu meja kamu sangka Allah, ini bukan seperti itu, enggak ini. Ya, misalnya kita belajar tentang buah apel yang jatuh. Nah, katanya kata Pak Suhadi, yang wujud itu adalah manifestasi Allah Subhanahu. Nah, apel Allah madain, enggak, bukan itu. Jadi keberadaan apel tadi, keberadaan mobil tadi itu adalah manifestasi bahwa Allah ada. Nah, itu. Ya. Kalau dia bergerak, misalnya, kalau dia bergerak, itu bukan karena dia mampu bergerak, enggak, karena itu adalah manifestasi apa? Allah yang maha berbuat. Nah, jadi yang kita pelajari di fisika itu tidak lain adalah manifestasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya kita yang belajar fisika itu harus sampai kepada nilai-nilai ilahiyah tadi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jika kita masih berpandangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu-ilmu yang lainnya adalah sebuah buah pemikiran manusia, itu karena pikiran dan kesadaran kita belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima segala bentuk ilmu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau yang sudah belajar merasa pinter, nah, ya. Kemudian sudah belajar fisika, merasa pinter, dia yang merasa dia yang pinter, nah, itu belum sampai, ya, belum sampai. Itu enggak ada. Bapak pernah ngomong, orang yang memang benar-benar belajar maka dia akan jadi bodoh. Jadi belajarlah untuk bodoh.
Mana dia Alpin? Tidak usah belajar, Pak. Belajar untuk bodoh. Ya. Jadi orang yang benar-benar belajar, maka dia akan menjadi bodoh. Bukan tambah pinter, tambah lolo wong belajar. Ya. Artinya, maksudnya, ya kalau belajar, ya jangan merasa pinter. Ya. Karena kita tidak pinter, sedikit pun kita tidak pinter. Sedikit saja kita dibuat Allah pingsan, oh udah hilang semua pinter itu kan. Ya, asli lolonyan kalau kita lah pingsan, lah tidur lolonyan. Digebuk wong lagi diem baik, diludai wong, diem baik. Nah, itu lolonyan. Cobalah tidak percaya. Ya. Kamu tidak usah tidur kan, lagi sadar macam ini. Tum diludai wong. Diem baik kamu, pasti dikatoi. Misalnya Alpin lagi barengan dengan Musdalifah. Kelepok ditabuk wong gitu kan. Diem baik Alpin ngomong, Alpin kau ini lolonnya. Nah, pasti dia ngomong itu kan, mana aku yang Musdalifah kan itu kan. Nah. Ya. Jadi kalau kita belajar mestinya menjadi bodoh. Kalau merasa pintar itu belum belajar. Cak mano Pak supaya belajar jadi lolo? Tidak belajar be. Coba kita disuruh belajar kan dari SD, belajar anak biar pinter kan itu kan. Tiba-tiba ketemu di kuliah, wong yang belajar itu harus lolo. Nah, ya. Wong yang belajar harus lolo. Apa kuliah? Ya. Nah jadi lolo, tidak usah belajar. Ya. Maksudnya ya jangan merasa pinter, ya. Jangan merasa memiliki ilmu, karena kita tidak ada memiliki ilmu. Tidak ada kita memiliki ilmu, cak-caknya baik. Nah, tapi jangan juga aku punya, enggak. Karena kemarin di awal-awal kita ngomong bahwa sumber segala kesusahan itu adalah merasa ada. Kalau kita merasa ada, maka baru kita akan merasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki, siap-siap saja merasa kehilangan. Ya, enggak apa-apa, boleh silakan merasa memiliki, boleh. Ya, tapi siap-siap saja merasa kehilangan. Ya. Kalau kita merasa mengatur, siap-siap saja akan dibantah, kan itu kan? Alpin ada adik misalkan. Pokoknya dek kau tuh ini-inian. Harus ini. Kan merasa bisa mengatur si adik tadi kan. Siap-siap saja Alpin merasa petunjuknya itu akan tidak diindahkan oleh adiknya. Ya. Nah, merasa tadi awalnya merasa ada. Ya. Jadi jangan sekali-sekali kita merasa ada. Karena itu adalah awal dari semua malapetaka. Hati-hati. Pak, kita nih adonnya ini mak mana enggak merasa adon kan enggak. Kita tuh hanya bayang-bayang saja. Kita hanya bayang-bayang saja. Aslinya kita itu enggak ada. Ya. Kita itu aslinya tidak ada, hanya bayang-bayang saja. Sederhananya lihatlah permainan. Kalau kemarin nonton film tidak ketemu sutradaranya yang mana, pemainnya yang mana, alurnya ceritanya yang mana. Nah, ingatlah wayang. Pak, aku ini bukan orang Jawa, Alpin, mana tahu wayang. Nah, itulah sekali-sekali nonton wayang, entah itu wayang kulit, entah itu wayang golek, nah itu kan wayang. Nah, kita itu wayang, tidak bisa apa-apa. Semua yang terjadi di wayang itu adalah manifestasi si dalangnya. Nah, si dalang menginginkan karakter yang gagah berani, maka dia buat
wayang yang besar, badannya, mukanya tampan, gitu kan. Punya kekuatan, sebagainya kan itu. Terus si dalang menginginkan tadi berkarakter sebagai pahlawan, maka yang timbul adalah sifat menolong, murah hati, suka senyum. Kan. Si dalang menginginkan dia punya kekuatan, sehingga bisa terbang misalkan. Ya dibuatnya, digerakkannya oleh si dalang, nah diterbangkan si wayang tadi. Aslinya wayang tadi tidak ada. Aslinya wayang tadi adalah manifestasi dari kecerdasan si dalang. Nah, kalau tidak tahu, kalau tidak begitu, tidak bisa orang tahu. Oh, dalang ini hebat nian, tidak bisa. Dalang ini, enak nian nonton wayang itu. Pasti dalangnya hebat nian. Nah kan itu kan. Kalau tidak begitu, tidak tahu kehebatan si dalang kan. Kalau tidak dia piawai membuat, melakonkan, menggerakkan dan sebagainya. Wayang yang gagah berani tadi tiba-tiba seketika mati misalkan, kena corona misalnya kan. Ya bisa saja kan kemauan si wayang, kemauan si dalang. Nah, aslinya kita itu tidak ada. Ya. Kita itu ada bayang-bayang, hanya bayang-bayang saja. Nah, baru kelihatan, baru jelas bahwa dunia itu sebenarnya tipu daya saja. Kan ada di Al-Quran bahwa dunia itu hanya tipu daya saja. Kalau di awal-awal perjalanan ketika ketemu ayat, macam itu ternyata dunia nih budian baik, kan? Nah, sudahlah, maka akan timbul membenci dunia kan itu kan? Pokoknya aku nak sholat, baik, kan? Aku nak zikir, nak puasa, baik, karena tahu dunia tadi cuman bohong-bohongan baik, padahal masih di dunia dia kan? Enggak, bukan itu maksudnya. Ada yang lebih halus lagi, lebih dalam lagi. Yang kelihatan, ternyata dunia itu memang tidak ada. Isi dunia itu memang tidak ada. Ya. Sehingga timbul bahwa tidak membenci dunia. Ya enggak. Untuk apa dibenci karena dia enggak ada? Ya. Kalau kita misal Musdalifah dalam perjalanan mau menemukan, benarnya Pak, dunia itu tidak kacik itu ini. Aku nak akhirat be. Akhirnya Musdalifah benci dengan dunia. Gitu. Hidupnya menyendiri di kebun, itu kan, dah katik di rumah, HP dibuangnya, kuliah lagi tak baca. Ngapa Musdalifah? Aku benci Pak dengan dunia ini. Diam budi aku terus, kan? Teko HP dibuangnya, ya. Nah, ketika membenci dunia, artinya dunia itu masih ada. Ya memang dunia itu tidak ada. Kalau dia tidak ada ya tidak bisa dibenci. Ngapain membenci yang tidak ada? Itu kan. Tuh ya. Kemudian kita lanjut lagi. Lebih jauh lagi, jika kita masih bangga dengan ilmu yang dirasa kita miliki, ini tadi ya, maka sesungguhnya kita belum dibukakan tabir bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki ilmu. Ya. Ilmu hanya sekedar alat bagi manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi peranan ilmu itu jangan lupa. Itu bukan tujuan kita. Ya, tujuan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmunya. Maka jangan tertipu dengan ilmunya. Kan itu kan? Jangan tertipu dengan alatnya.
Alvin mau ke kampus B dari rumah pakai motor. Pakai motor satu saking ngebutnya 5 menit sampai. Hebatnya motor aku. Enggak. Itu hanya alat Alvin untuk sampai di sini. Tapi kalau Alvin dari rumah bermotor sampai di gerbang Win 5 menit, ya langkah hebat motor ini. Dielus-elus terus dipuja-puja terus di motor di depan gerbang kan. Tahu-tahu pas sadar gerbang lah ditutup, tidak sampai ke Win kan. Nah, itu ibaratnya seperti itulah ilmu ya. Alat. Jangan biarkan saja. Itu hanya alat untuk sampai. Ingat. Ya, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun itu. Ilmu fisika semuanya. Tujuannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanya? Kalau enggak kita lanjut dulu. Ya. Nah, baru kita ini perkembangan fisika ya. Ini hanya cerita bagaimana fisika itu awalnya berkembang sampailah sekarang menjadi fisika kuantum, fisika fisika klasik, elektromagnet dan sebagainya, bom atom dan sebagainya, bom nuklir itu kan buah dari fisika tadi kan itu. Buah dari fisika tadi. Sebenarnya itu bukan tujuannya. Nah, ya. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh pembelajaran bisa kita ambil. Nah, lihat di sini. Ada gaya gravitasi F sama dengan mg itu kan. Ya. F sama dengan mg. Jika kita telah mengetahui sifat dari gaya gravitasi bumi, maka akan terus, sifat gravitasi bumi misalkan, maka dia akan terus menarik benda menuju pusat bumi. Nah, ini manifest improv pembelajaran, gitu ya. Maka mestilah gaya gravitasi itu ya filosofinya harus meletakkan kepala kita di bumi minimal 17 kali sehari semalam dalam sholat. Nah, kan itu. Ya. Lebih jauh lagi, dari sholat kita rendahkan akal dari hati nurani. Ketika sujud lebih tinggi dada dibandingkan dengan kepala, kan gitu kan? Akal yang ini adanya tepat di lantai, kemudian dada sedikit naik kan gitu kan. Ada yang sujud ini di Arab itu namanya bukan sujud ya. Nah itu filosofinya ya rendah nafsu kita, nafsu itu ya harusnya di bawah, jangan di atas, jangan ikutan dengan nafsu. Lebih mengutamakan hati nurani. Artinya jangan mengagung-agungkan akal ini. Ya. Apalagi menggunakan akal untuk yang tidak semestinya. Karena dari sini ya, filosofinya ya bahwa Allah itu menginginkan dari benda dari gaya gravitasi ini kita terus bersujud. Itu filosofinya. Setinggi-tingginya pohon, dahan yang mulai tua tidaklah menyombongkan diri dengan selalu tegak. Akan tetapi dia akan tumbuh dengan daun yang merunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui gaya gravitasi. Coba aja kamu lihat. Misalkan pohon kelapa atau yang lain.
Pohon kelapa itu kalau baru muncul dia tegak ke atas kan. Masih muda, masih janur dia tumbuh ke atas. Nanti ketika tua, mana ada, carilah pohon kelapa, dahan pohon kelapa yang tua tapi ke atas, itu enggak ada. Carilah dimanapun, enggak ada. Kalau ketemu, Bapak beli. Cari bahan kelapa yang pelepahnya, tuanya tegak. Enggak ada, mana ada. Pasti yang tua itu akan terus ke bawah seperti itu. Kan gitu kan. Nah, itu filosofinya. Mestinya kita itu kalau semakin tua, semakin berilmu, ya semakin nunduk ke bawah. Ya, kalau semakin berilmu, ya maka semakin bodoh. Nah, jangan semakin pintar. Ya. Jadi semakin berilmu, semakin bodoh. Tapi jangan juga kamu cerita ke pas ujian seminar proposal, seminar apa? Seminar hasil. Apa tidak bisa jawabin? Kata Pak Suadi, Pak, kalau semakin berilmu, semakin lolo. Jadi aku tidak baca jawab, itu kan? Nah, sudah kacau. Bukan begitu maksudnya. Ya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya jangan sombong. Itu kan. Jangan sombong. Oh Pak, no, aku bisanya. Bukan seperti itu. Ya, ceritakan apa yang harus diceritakan. Ya, kasih tahu apa yang harus dikasih tahu. Puncak tauhid misalnya. Puncak tauhid adalah diam. Diam. Ada orang bertanya di jalan pin, di mana jalan? Diam. Enggak. Seperti itu ya. Oke, ada yang ditanya? Ya, karena yang selanjutnya itu hanya cerita fisikanya saja. Nanti kamu bisa baca. Bisa baca mengenai perkembangan ilmu fisika ya di bab 53 sampai di bab 53. Nah, ini Bapak skip di bab 54. Nah, ini contoh ya. Ini apa? Roadmap dari penelitian fisika. Jadi di fisika itu bisa diidentifikasi ada 4 gaya yang berperan ya. Ada gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, gaya elektromagnet, dan gaya gravitasi. Nah, dari dulu entah sampai kapan nanti mimpinya fisika itu dia punya satu teori yang bisa menjelaskan semuanya. Nah, itu mimpinya fisika. Jadi punya satu teori yang bisa menjelaskan semua fenomena yang ada di alam semesta. Itu mimpinya fisika. Tidak tahu mimpi atau naif. Nah, ya secara tauhid ya gampang ceritakannya kan. Bahwa semuanya gerak itu adalah afal Allah. Sudah selesai kan. Mau cerita apa lagi? Nah, kan itu kan. Kalau fisika mempelajari materi, bahwa materi semuanya adalah wujud manifestasi dari kecintaan Allah, sudah selesai. Ya. Kalau semuanya bergerak, ya semuanya atas afal Allah. Nah, mimpinya fisika itu adalah mencari sesuatu tadi yang bisa menjelaskan ini. Nih ya. Jadi gaya nuklir kuat, kemudian di sini gaya nuklir lemah dan gaya elektromagnet itu disatukan dalam gaya elektrolemah. Ya. Nah, gaya elektrolemah dengan gaya nuklir kuat itu disatukan dalam Grand Unified Theory, teori penyatuan yang agung. Nanti
ini. Nah, sekarang orang itu masih bekerja dari GUT, menyatukan GUT dengan gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi itu tidak bisa disatukan dengan ini karena ini ukurannya sangat kecil. Jadi belum ada yang bisa menjelaskan materi yang bisa mewujudkan gaya gravitasi ini. Semua ini kan ada, misalnya nuklir, oh ada, materinya adalah misalnya uranium. Bapak keluar ya? Oke ya, kita lanjutkan. Kita koneksi.